kabarnya di day one sampai ada 2000-an. Oke, let's go, let's go. Mudah-mudahan semuanya rejoin ya hari ini. Iya, gimana supaya banyak insight bisa teman-teman dapatkan? Kita sama-sama off-kan dulu ya notifikasi di handphone, kemudian siapkan catatannya. Kalau lebih enak, lebih bisa tuh nontonnya lewat laptop aja deh ya, karena screen-nya lebih besar, kitanya jadi lebih fokus. Dan silakan seaktif mungkin di kolom chat dengan tetap saling menghormati satu sama lain. By the way, di kolom chat ini juga ada teman-teman moderator yang akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, sesi ini nggak bisa di-pause by the way, jadi jangan lupa siapkan coffee or tea or snacks yang bisa menemani teman-teman supaya nggak mondar-mandir bolak-balik harus ke dapur cari makanan. Oke, so kalau day 1, day 2, day 3 ada exclusive free ebook yang keren banget yang pastinya teman-teman sudah dapatkan. Di day 4 ini juga nggak mau kalah, ada free ebook lagi. Dan kali ini ebooknya adalah tentang email marketing dong ya, sesuai dengan topik hari ini. Email Marketing 101, The Beginner's Cheat Sheet. Ini wajib banget loh teman-teman punya ya, wajib banget, makanya stay sampai akhir karena nanti ada linknya dibagikan, ada QR-nya juga bisa teman-teman scan di akhir acara, khusus untuk yang stay sampai akhir acara. So, untuk teman-teman yang juga ingin dapat sertifikat dari 5 hari bootcamp ini, silakan ya, bisa banget nanti dapatkan. Caranya memang sebisa mungkin teman-teman datang, hadir 5 hari 5 harinya, kemudian juga mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan deadline. Nanti ada sertifikat yang bisa didapatkan. Tugasnya apa? Screenshot yuk. 1, 2, 3. Udah 1, 2, 3 screenshot. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah membuat Instagram story sebagai bentuk bukti attendance, bukti hadir ya. Jadi ini wajib banget teman-teman bikin. Apa nih yang dijadiin story? Misalnya bikin screenshot atau enggak bikin video recording, atau jangan cuma layarnya aja tapi teman-teman mungkin sambil dari belakang gitu ya shootnya. Itu boleh sekreatif mungkin, dan kasih tahu insight apa yang paling berkesan yang teman-teman dapatkan di sesi day 4 ini. Lalu jangan lupa nanti waktu diposting tag juga ke @sgb_va dan @tanya_gromenko. Oke? Aman ya? Aman nggak? Kalau aman bilang aman. Tugas pertama aman. Oke. Tugas keduanya adalah teman-teman nanti isi mini bootcamp test. Mini bootcamp testnya ini based on today's mini bootcamp day 4 ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan apa yang disampaikan oleh guest speaker kita. Jadi pay close attention, jangan sampai ada yang aduh kelewat apa ya gitu, nanti nggak bisa jawab. Nah, ini hanya ada satu kesempatan loh teman-teman untuk menjawabnya. Jadi silakan nanti disimak baik-baik dulu sebelum akhirnya teman-teman isi ya untuk mini bootcamp testnya. Target skor untuk dinyatakan lulus adalah 70. Ya, nilainya 70 itu bisa dinyatakan lulus dan bisa dapat sertifikatnya. Deadline untuk yang hari ini kapan nih? Deadline-nya adalah hari Sabtu, tanggal 18 April untuk submission-nya, pengumpulannya. So masih ada waktu, tenang aja. Santai, bener-bener diresapi dulu ilmunya, nanti kalau sudah yakin oke, ambil mini bootcamp testnya langsung dikumpulkan. Jangan lupa ya, Sabtu 18 April jam 11.59 waktu Indonesia bagian Barat, jam 12 malam, oke? Yes, so udah pada siap belum nih? Udah, masih pada sibuk nanya-nanya link ya. Gini teman-teman, saya mau tanya dulu pertanyaan yang sebenarnya ini bukan saya tanya untuk maksudnya nakut-nakutin. Enggak, tapi pertanyaan ini harus ditanyakan ya. Harus ditanyakan. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi ya? Apa yang bakalan terjadi di kehidupan teman-teman kalau tiba-tiba aja besok stop, nol, nggak ada lagi penghasilan? Tiba-tiba banget gitu. Tiba-tiba sama sekali nggak ada penghasilan, sama sekali. Apa yang akan terjadi? Ya, maaf ya, sekali lagi saya nanya ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi nobody ask this question until it's too late. Ya, kadang-kadang kita harus kayak ada wake up call dulu. Iya, anything can happen. Betul nggak? Apa nih? Apa nih? Kondisiku sekarang, kata Ayu, mendadak income berhenti karena perang US-Iran. Ya, betul ya. Ini banyak loh yang terdampak. Gak bisa bayar cicilan. Tisha bilang, kalau tiba-tiba income berhenti. Apalagi? Apalagi yang akan terjadi? Bisa bertahan berapa lama? Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Ya. Dan nikah aku lagi terjadi. Anissa bilang I feel you. Nah, ya kan? Yohana bilang kondisi sekarang sih Kak, udah jalan bulan keempat. Ria bilang nggak bisa bayar sekolah anak. Tuti bilang kena retrenchment Kak, sedih banget.
Tamimatul bilang nggak bisa makan. Nah, ya kan? Not eventually gitu. Ini bukan kita kan pasti kebayangnya oke, one day eventually ya pasti nggak pasti tapi pasti nggak ya gitu kayak oke, bisa terjadi gitu. Tapi ini benar-benar pertanyaannya kalau besok banget teman-teman kontraknya habis berhenti nggak diperpanjang atau tiba-tiba perusahaan ada downsize gitu ya, ada layoff atau something happen outside your control yang benar-benar kita udah kayaknya aman tapi something yang di luar kendali kita tiba-tiba membuat uang berhenti masuk ke rekening ya. Sampai berapa lama teman-teman bisa bertahan? Ya, apakah ini bisa terjawab atau hanya bikin kita jadinya merenung? Ya, oke. Karena ini sudah terjadi. Nah, tadi juga di kolom chat banyak yang cerita ini sudah terjadi ya. Ini ada ceritanya Reza nih, dia mengalami ini gitu. Jadi ada satu kecelakaan yang akhirnya membuat dia menyadari, wah ini benar juga ya ternyata kita tuh bisa banget kehilangan segalanya dalam waktu yang tidak terduga gitu. Karena dia hanya punya satu pekerjaan, hanya punya satu sumber penghasilan, dan ya hanya gara-gara satu situasi dalam kehidupan yang terjadi unexpectedly, udah semuanya berubah gitu ya. Itu yang dia sadari. Kemudian ini kalau Dea sih sebenarnya dia nggak ini ya, dia masih punya pekerjaan, nggak ada kejadian buruk juga menimpa dia, nggak ada gitu ya. Tapi kenapa dia kok ini nih dari kisahnya alumni SGBVA ya, kenapa kok dia ngambil keputusan untuk ngambil kursus ini gitu? Karena menurut dia cukup satu alasan aja. Ini kita ngambil dari kata-katanya dia sendiri ya. Dia bilang adalah karena untuk protection. Untuk perlindungan teman-teman. So build it before you need it. Ya, ini adalah satu langkah finansial yang smart sekali gitu ya, smart. Dia sekarang nggak kesulitan apa-apa, pekerjaan ada, income ada, tapi dia tetap ngambil gitu ya, ikutan kursus ini karena ya dia ingin punya protection. Karena anything can happen. Nah, contoh lagi Farhan nih ya. Farhan ini dia orangnya responsible banget, shows up di mana-mana di tempat kerjanya, does everything right, dan dia tuh cita-citanya cuman gue nggak pengen kayak kaya banget gitu ya, tapi cukuplah untuk merasa tenang. Kan yang penting tuh kita tenang setiap bulan ya teman-teman, supaya kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu nggak panik, nggak kelabakan, nggak harus kesana kemari gitu ya, ya kan? Nah, ini jadi menurut Farhan, a second income isn't a backup plan. It's how you take control back in your life. Ya, jadi udah harus banget kita punya second income. Kita punya proteksi, ya gitu. Nah, untuk teman-teman yang juga mungkin belum punya pekerjaan, pasti ngerasain banget ya gimana strugglingnya harus mencari pekerjaan kesana kemari, apply kesana kemari, kemudian juga mungkin ekspektasi dari keluarga, nyinyiran dari orang-orang terdekat gitu, kok belum kerja ya gitu ya. So the real question is buat teman-teman yang lagi nyari kerja, itu bukan gimana nih cari kerjaannya, bukan. Intinya itu adalah gimana supaya kita tidak pernah lagi ada di kondisi sekarang ini teman-teman. Ya, yang tadi lagi ngerasain layoff, yang lagi ngerasain di cut off dari kantor juga, pertanyaannya justru itu, gimana supaya kita tuh nggak pernah sekali-kali lagi ada di posisi ini, karena rasanya tuh nggak enak banget. Betul nggak? Betul nggak? Coba teman-teman kalau betul kasih saya ombak-ombak dong di kolom chat ya. Apa ini jangan-jangan jadi pada ngelamun semua ya? Maaf ya, bukan maksudnya bikin sedih loh. Kata Kak Tuti betul, benar, Kak Hendy betul, Kak Adi betul. Jangan cuma betul dong kasih ombak, coba cari emoticon, cari emoji yang ombak-ombak. Kalau ada Adel, ada ombak-ombak. Yuk, ya. Nah, itu betul Maulana ombak. Tisha betul, Jody betul. Nggak mau ya, kita semua sepakat nggak mau ya ada di posisi yang tidak mengenakan lagi ini di kehidupan kita. No, we say no ya, no guys, no. So tonight is about building your second option without quitting anything. Untuk yang sudah punya kerja, nggak perlu berhenti kerja.
without waiting for perfection. Nggak perlu sempurna dulu guys, hey, ya. Dan without starting from zero. Enggak ya, walaupun teman-teman bilang aku belum punya pengalaman ya, aku masih nol banget nih. No, tenang ya, teman-teman tidak akan start dari zero. Karena sudah ikut bootcamp ini dari day one, ya berarti udah nggak dari zero dong ya. So guys, yakinlah bahwa the path exists, jalurnya itu sudah ada, tinggal kita jalani. Ya, let's walk through it together. Ayo dong, malam ini kita udah sepakat, no, 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 tidak mau lagi di kondisi terpuruk ya. Oke? Oke. Okay, so step into a flexible career path with global opportunities and become a virtual assistant. Build your virtual assistant career, guys. Ayo kita bangun ya, karir virtual assistant kita. Gimana nih, bener nih Adele, bisa nih kita bangun? Bisa dong, everything starts with you. Kalau kamu bilang bisa, bisa gitu ya. Kita bangun karir yang fleksibel, yang memungkinkan kita untuk bisa kerja dari manapun. Kalau sudah punya kerja pun gitu ya, masih tetap bisa jadi side hustle. Yang belum punya kerja apalagi udah nggak perlu lagi deh gitu ya, pusing-pusing, udah kerja dari rumah aja gitu, udah diem aja di kamar deh. Nanti begitu ada transferan dolar ya, bagi-bagi, orang-orang di sekitar akan diem. Yang kemarin nyinyirin diem semua tuh ya. So guys, semangat ya. Oke, janji kita semangat di day 4 ini ya. Oke, so untuk yang baru gabung atau yang kemarin simak tapi masih bingung-bingung virtual assistant itu apa sih? VA ini pekerjaan, VA ini profesi ya. VA ini profesi. Jadi kalau kita sudah jadi seorang VA, ya itu kalau ditanya profesinya apa Mbak? Oh saya VA gitu. VA itu apa sih Mbak? VA itu jadi saya ini menyediakan jasa ya. Jasanya macam-macam nih, ada admin, ada technical support, ada social media support, creative support, email marketing, scheduling, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi tergantung nih, Bapak butuh apa? Nanti siapa tahu saya bisa membantu. Untuk siapa nih, kita ngomong sama siapa nih si Bapak ini? Bisa jadi dia itu adalah seorang profesional yang sibuk banget kehidupannya, wah fast pace banget sampai ada banyak hal-hal yang terbengkalai dan dia butuh bantuan ya. Bisa juga entrepreneurs, wah banyak sekali kan ya. Bisa juga startups, apalagi startup banyak banget. Nah, small business owners juga jangan dipandang sebelah mata teman-teman. Karena mereka tuh kan masih butuh tenaga support yang fleksibel ya. Jadi barangkali mereka belum bisa punya kantor yang besar sehingga supportnya tuh harus remotely. Nah itu adalah potensi-potensi orang-orang yang bisa kita reach out nanti sebagai klien. Ya, nah penghasilannya berapa nih? Mantap nggak sih? Oke, kita lihat ya. Menurut teman-teman ini mantap nggak? Kalau sebagai pemula itu bisa dapat $8 sampai $15 per jam. Coba kita konversi bareng-bareng. $8 itu berapa sih, guys? Coba berapa $8? $8 itu coba. Berapa? Berapa sih? Coba kasih tahu. Berapa? 8 sampai $15. Nah, ini dia cerita. Thanks to the team and especially Tanya Agromenko ya. Sekarang dia jadi punya karir remote yang profesional. Dan ini dilakukan sambil tetap bisa taking care of her family gitu. Dia punya 3 klien dari Singapura dan dari Indonesia ya, jadi yang overseas-nya ada, yang lokalnya juga ada, dan dia ini sudah dengan PD masang rate-nya $12 per hour. Nah ya, kok nggak ada yang convertin sih di kolom chat? Coba berapa tuh? Kalau $8 itu berapa rupiah? Kalau $15 itu berapa rupiah? Ya, itu dia. Kalau ini Rainer itu udah masuk yang level experience. Experience itu bisa pasang rate $20 sampai $50 per hour loh. Ya, coba di-convert lagi berapa. Nah, ini kalau Rainer itu dia bilang joining SGBVA was one of the best decision he's ever made after transitioning from the corporate world. Jadi dia itu dulunya anak corporate juga ya. Dan dia masuk ke dunia VA ini dan sekarang sudah berani pasang tarif $20. Ya, dia dapat kliennya tuh salah satunya dari program CDP yang ada di SGBVA course. Oke, 8 USD itu Rp137.300 per jam. Mantap nggak? Kalau mantap coba sambil geleng-geleng aja, mantap banget ya. Mantap, waduh. Kalau di Indonesia ada nggak yang mau bayar segitu? Nah, kalau begitu klien lokal ada yang mau bayar segitu nggak? Ada, tenang aja ya guys. Ada. So,
Let me reintroduce myself. Tadi saya cuma sebutkan nama ya. Nama saya Adelia Lukman. Yuk, kalau mau kontak-kontakan di Instagram boleh langsung follow aja @Adelia Lukman. Nanti kita DM-an. Background saya dulu, apa sih Kak? Kok bisa jadi VA? Saya dulu kerja di radio 23 tahun. Tapi setelah 23 tahun keenakan di zona nyaman, akhirnya saya terbangun gara-gara cita-cita ibu saya yang pengen anaknya tuh kerja kantoran ya, seperti anak-anak tetangga. Akhirnya oke deh, masuk korporat, kerja korporat selama 4 tahun aja. Sudah cukup, November tahun 2025 lalu saya resign dan sekarang sudah fully remote. Thanks to SGBVA course ya yang membuka mata saya, oh ternyata ada profesi seperti ini loh, yang bisa dijalankan dari rumah aja, yang bisa memungkinkan jam 9 pagi itu masih bisa jalan-jalan santai ya, jalan santai, jogging gitu kan, yang memungkinkan jam 11 siang itu main padel. Gaya bener ya. Ya, iya kan? Nah, sekarang ini ya waktu kursus itu saya benar-benar fokus banget, benar-benar fokus karena saya sudah invest ya, jadi saya pikir saya harus balik modal. Akhirnya setelah kursus selesai itu saya langsung dapat klien, waktu itu klien lokal. Nah sekarang alhamdulillahnya sudah ada tim yang membantu pekerjaan saya, dan klien-klien juga berdatangan ya dari Indonesia, dari Singapura, dari Spain, UK, US, Kanada, Australia, bahkan ada yang dari Dubai, dari Saudi Arabia juga. Alhamdulillah bulan ini saya dan tim sedang handle 12 klien. Nah, enough about me, teman-teman. Langsung aja kita sambut ya. Pasti teman-teman udah gak sabar pengen belajar email marketing bersama special guest speaker kita, yaitu Eliska Norimarna. Oke, Eliska ini LinkedIn-nya boleh teman-teman follow juga, boleh connect ya. Cari aja namanya Eliska Norimarna. Dia adalah email marketing mentor. Saat ini sedang managing email marketing untuk 5 global companies. Mantap nggak tuh? Including ada long term partnership ya. Udah jalan 2 tahun. Ini punya relationship yang lama seperti ini dengan klien tuh mantap loh teman-teman ya. Nah, successfully set up and migrated email systems across 7 plus different platforms. Ya, kemudian juga sudah berhasil create high converting emails, designed to build trust and increase company sales, dan expert juga at fixing technical issues that prevent emails from reaching the customer's inbox. Wah, terima kasih nih di Zoom jadi kelihatan. Dan pengalamannya Eliska ini juga keren banget ya. Dia sudah pernah sukses negotiated with major email providers to get client compensation and lower monthly costs. Mantap, kalau gitu kita langsung panggilkan aja. Ini dia Eliska. Halo Eliska. Nah, halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam. Boleh disapa dulu dong teman-teman. Hai Eliska, gitu ya. Coba di kolom chat kasih tahu, sambut dulu guest speaker kita. Nah, halo. Halo. Eliska nih di kota mana sih? Aku dari Bogor, Kak Adel. Bogor. Ada yang orang Bogor juga nggak nih? Ada nggak nih? Ada nggak? Say hi dulu dong, ya. Halo Rindy, halo Tri, halo Kak Siti. Oke. Nah, Malam. hari ini masih tema kita adalah strategi mulai karir remote sebagai virtual assistant tanpa pengalaman kerja remote ya, tapi sekarang dengan email marketing skill. Nah, ini menarik. Kalau di Indonesia kayaknya banyak yang mikir email marketing emang ada yang baca gitu ya. Kalau kita dikirimin email tuh emang masih ada yang mau baca, buka-buka email, masuknya kan biasanya ke spam gitu ya. Nah, kita akan buka wawasan teman-teman bahwa profesi ini masih menjanjikan. Betul nggak, Eliska? Betul. Aku. Oke. Nah mungkin bisa diawali dengan Eliska boleh cerita dulu nggak? Dikit aja ya, gimana sih kok awalnya bisa milih bidang ini gitu, jadi email marketing VA? Boleh. Jadi perjalanan, sebelumnya aku disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau sempat ada yang punya pertanyaan, introvert bisa nggak nih jadi VA? Aku introvert. Jadi mohon banget pengertiannya kalau aku banyak ada salah-salah kata atau apapun juga, atau grogi ya. Jadi aku mulai nih ya ceritanya. Awal banget aku mulai perjalanan aku menjadi email marketing specialist itu awalnya dengan mengikuti SGBVA course. Setelah aku lulus, beda dengan speaker-speaker lain yang lebih expert kali ya dari aku tidak langsung mendapat klien. Jadi untungnya untuk alumni SGBVA course kita punya grup khusus untuk alumni. Yes. Jadi apa namanya Kak? Kita punya grup apa nih? Grup mana dulu? Grup lowongan kerja? Grup apa nih? Yang lowongan kerja, itu yang aku pantengin.
grup Tinder dong. Nah, betul. Aku setiap hari mantengin terus grup Tinder. Karena ya itu, aku kan masih belum ada klien setelah lulus. Nah, saat aku lagi aktif-aktifnya mantengin adalah sebuah peluang. Namanya ini dari waktu itu ya, pada zaman aku lulus. Itu namanya program magang atau CDP. Aku ikut yang batch 2. Awal-awal banget ya. Tuh, aku waktu masih awal-awal banget. Nah, aku ngambil peluang itu karena aku masih belum ada klien nih. Jadi, aku langsung daftar dengan tujuan satu. Aku harus dapat pengalaman praktek langsung, ilmu yang aku dapat selama course. Dan 2, aku harus bisa dapat testimoni. Karena ini mau aku tambahin ke dalam portfolioku yang sudah aku bikin sebelumnya. Itu tujuan aku dapat mengambil CDP. Nah, setelah aku sudah menyelesaikan program magang dan CDP-ku itu, aku langsung melengkapi pula portfolioku, menambahkan testimoni, dan pas banget saat aku selesai magang, ada lowongan lagi di grup Tinder. Keren. Keren banget, keren. Jadi, aku di grup Tinder itu, aku lihat ada peluang email marketing specialist. Dan memang kebetulan, waktu aku magang di CDP juga aku ngambil email marketing specialist. Di situ aku coba lamar dan itu klien pertama aku, guys, dan masih sampai sekarang. Oh, itu tuh jadi yang long term 2 tahun itu dari Tinder? Betul. Mantap. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung aja deh ya. Eliska akan membawakan introduction to email marketing. Nah, ini screen-nya mau dipegang sama Eliska sendiri? Boleh, terima kasih ya Kak Adel. Kan dulu ya, silakan. Guys, sudah siap belum nih? Coba kalau udah siap bilang siap ya dari 800 orang yang ada nih. Biar semangat. Oke, ini apa nama siap. Oke, aku lanjut. Oke, seperti yang tadi aku bilang, aku mantengin grup Tinder. Nah, seperti inilah screenshot lowongan peluang kerja di grup Tinder itu. Mana coba? Belum muncul. Ya, bentar ya, Kak. Guys. Belum muncul. Coba. Ini udah muncul belum? Nah, udah ada. Oke. Udah ya. Oke, guys. Technical issue. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di layar kalian sekarang, ini adalah contoh screenshot dari peluang kerja yang ada di dalam grup Tinder. Dan kalau kalian perhatiin tuh, di paling bawah pojok-pojok itu ada peluang income-nya juga. Nah, menarik banget ya. Jadi, posting-posting seperti itulah yang aku pantengin, lalu aku coba lamar, sampai aku dapat klien-klienku yang sekarang. Oke. Ini tuh harus jeli ya, karena tiap hari ada gitu kan postingan. Betul. Oke. Nah, kalau potensi income-nya sendiri bisa macam-macam. Ada yang hourly atau dibayarnya per jam, ada juga yang project based, dan ada juga yang monthly ya. Nah, kalau yang hourly ini kita ambil patokan dari Upwork ya, teman-teman. Nah, untuk yang level beginner nih, untuk orang-orang yang baru banget, misalnya baru banget lulus dari SGBVA course, baru menyelesaikan email marketing, ini kalian bisa lihat potensi income-nya itu untuk beginner sekitar 15 sampai $30 per jam. Sedap. Mantap. Tugasnya juga masih simple aja. Misalnya cuma bantu operasional dasar, atau bikin email tapi udah ada template-nya, jadi bukan bikin dari nol banget. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya level intermediate, bisa dilihat ya, seperti yang ada di layar, 30 sampai $80 per hour, dan untuk senior, 80 sampai $200 ke atas per jam. Intinya adalah semakin kompleks masalah yang kita selesaikan, semakin tinggi juga bayaran kamu. Oke, jadi ini kalau intermediate kayak udah pengalamannya 1 tahun lebih gitu ya untuk create campaign, udah pakai setup automation juga, copywriting termasuk dan presentation. Oke, mantap ini. Keren ya. Oke, lalu yang tadi modal lainnya gimana tuh nih? Ada yang project based dan tadi aku bilang ada juga yang monthly juga ya. Oke. Untuk yang project based itu biasanya dibayar per tugas yang spesifik. Misalnya bikin 1 email campaign
harganya dibayar seperti yang ada di layar itu, atau dibayar per membuat sistem automation tertentu sesuai ya kebutuhan kliennya. Itu contoh-contoh dari project based fee. Asik loh ini ya, mulai dari 100 US sampai ada 2.500 sampai 3.000 ya. Betul, potensinya cuan banget. Nah itu kan ada yang nanya nih di kolom chat, emang email marketer itu ngapain aja? Ini bisa kelihatan dari sini sih ya. Nanti dijelasin. Cuma ini udah kelihatan, kebayang mungkin. Oke, lanjut. Nah kalau yang aku adalah yang model bulanan retainer. Jadi kerjanya aku dibayarnya setiap bulan. Dan aku misalnya tugasnya seperti kirim newsletter rutin, buat laporan performance, lalu optimasi juga. Hal-hal seperti itu, guys. Oke. Oke, next. Yang tadi aku mau jawab, email marketing itu apa sih? Dari tadi ngomongin duit doang, duit. Nah, apa sih email marketing itu? Pertama, aku mau addressing, suka banyak yang salah paham nih. Email marketing bukannya cuma newsletter, kayak gitu kan kadang-kadang Kak Adel. Untuk copywriting aja gitu ya? Cuma nulis-nulis aja. Enggak ya guys. Jadi email marketing itu tidak hanya newsletter. Newsletter itu memang bagian dari email marketing, tapi itu hanya sebagian kecil. Banyak jenis email lainnya. Terus ada juga yang suka ada prejudice kayak, tapi email marketing itu spammy banget. Enggak ya guys. Jadi ini tergantung lagi balik ke makanya untuk email marketing yang baik, best practice-nya adalah kita memberikan value untuk audiens kita, bukan sekedar jualan, promosi, tapi nggak ngasih info, nggak ngasih value apapun untuk audiens kita. Oke. Dan kan biasanya ada opsi untuk unsubscribe ya, jadi sesuai. Iya betul. Jadi kalau audiens yang menerima email kami pun mereka tuh sudah setuju untuk menerima email dari kita dan juga boleh kapanpun juga kalau mau berhenti it's okay. Kemudian ada juga yang kayak, aduh emangnya masih zaman ya email ya, bukannya sekarang udah better main medsos aja. Nah, teman-teman diingat ya, kalau kalian semua mau bikin akun medsos, Facebook, Instagram, kalian butuh apa? Email. Betul. Email itu nggak pernah ada matinya guys. Semua orang pasti punya email dan email itu juga merupakan salah satu channel yang konversinya paling tinggi. Gitu ya ternyata ya. Iya. Seru ya. Dan ada juga salah satu yang orang suka mikir, email marketing kan cuma perusahaan besar aja. Kalau misalnya aku cuma solopreneur, UMKM, small business, emangnya butuh email marketing? Tidak ya guys ya, ini salah juga. Semua ini email marketing itu